Perkembangan teknologi penerbangan berkecepatan tinggi terus menunjukkan kemajuan yang sangat pesat dari tahun ke tahun. Setelah dunia mengenal sistem supersonik yang mampu melampaui kecepatan suara dan kemudian memasuki era hipersonik dengan kecepatan berkali-kali lipat lebih tinggi, para peneliti mulai membayangkan kemungkinan tahap evolusi berikutnya yang sering disebut secara konseptual sebagai BrahMos 3. Istilah ini tidak selalu merujuk pada satu desain yang sudah pasti, melainkan lebih kepada gambaran masa depan tentang bagaimana teknologi keluarga BrahMos dapat berkembang menuju sistem yang lebih cepat, lebih cerdas, dan lebih efisien dibandingkan generasi sebelumnya. Dalam berbagai pembahasan teknologi kedirgantaraan, generasi lanjutan seperti BrahMos 3 biasanya dikaitkan dengan upaya mencapai kestabilan penerbangan berkelanjutan pada kecepatan yang sangat tinggi. Tantangan terbesar pada kecepatan ekstrim bukan hanya soal dorongan mesin, tetapi juga bagaimana menjaga struktur tetap kuat, sistem kendali tetap responsif, dan lintasan penerbangan tetap stabil di tengah tekanan udara serta suhu yang meningkat drastis. Oleh karena itu, penelitian menuju tahap ini melibatkan banyak bidang ilmu sekaligus, mulai dari aerodinamika, rekayasa material, sistem komputasi canggih, hingga kecerdasan buatan yang mampu membantu pengambilan keputusan secara otomatis selama penerbangan. Salah satu arah penelitian yang sering dibicarakan adalah pengembangan konsep mesin yang lebih efisien daripada scramjet generasi awal. Para ilmuwan di berbagai negara sedang mengeksplorasi kemungkinan penggunaan siklus mesin gabungan yang dapat bekerja optimal pada beberapa rentang kecepatan berbeda. Pendekatan ini bertujuan mengurangi kehilangan energi, meningkatkan efisiensi bahan bakar, serta memperpanjang jarak tempuh tanpa harus menambah ukuran kendaraan secara signifikan. Walaupun masih berada pada tahap penelitian dan simulasi, konsep semacam ini menunjukkan bahwa masa depan penerbangan berkecepatan sangat tinggi tidak hanya bergantung pada kekuatan dorongan, tetapi juga pada kecerdasan desain yang mampu memanfaatkan aliran udara secara maksimal. Selain sistem propulsi, perhatian besar juga tertuju pada teknologi navigasi generasi baru. Pada kecepatan ekstrim, perubahan kecil pada arah atau sudut penerbangan dapat menghasilkan perbedaan lintasan yang sangat besar. Karena itu, sistem navigasi masa depan diperkirakan akan memanfaatkan integrasi berbagai sensor presisi tinggi yang bekerja bersama pemrosesan data waktu nyata. Dukungan kecerdasan buatan memungkinkan kendaraan menganalisis kondisi lingkungan secara terus-menerus dan menyesuaikan jalur terbang secara mandiri tanpa ketergantungan penuh pada kendali eksternal. Teknologi semacam ini tidak hanya penting bagi sistem pertahanan, tetapi juga relevan untuk misi penelitian atmosfer, kendaraan eksperimental, serta konsep transportasi jarak jauh super cepat yang masih berada dalam tahap visi masa depan. Faktor lain yang sangat menentukan adalah kemampuan material menghadapi suhu ekstrim. Pada kecepatan hipersonik dan di atasnya, gesekan dengan udara dapat menghasilkan panas yang cukup untuk merusak logam konvensional. Oleh sebab itu, penelitian material suhu tinggi menjadi bagian penting dari setiap konsep kendaraan berkecepatan sangat tinggi. Ilmuwan mengembangkan keramik khusus, paduan logam tahan panas, serta komposit berlapis yang mampu mempertahankan kekuatan struktural dalam kondisi ekstrim dalam waktu lama. Kemajuan di bidang ini seringkali memberikan dampak luas di luar aplikasi militer, termasuk pada teknologi wahana antariksa, kendaraan masuk ulang atmosfer, serta berbagai sistem industri yang bekerja pada suhu tinggi. Dari sudut pandang yang lebih luas, evolusi teknologi berkecepatan tinggi mencerminkan upaya manusia memahami batas-batas fisika penerbangan. Setiap peningkatan kecepatan membawa tantangan baru yang harus dipecahkan melalui kreativitas ilmiah dan kemajuan teknik. Namun di balik tantangan tersebut, selalu muncul peluang inovasi yang kemudian memberikan manfaat pada bidang lain. Sejarah menunjukkan bahwa banyak teknologi kedirgantaraan akhirnya digunakan dalam transportasi sipil, komunikasi global, pemantauan cuaca, hingga eksplorasi ruang angkasa. Hal yang sama juga mungkin terjadi pada peneliti.